menjadi bagian metodologi untuk kepelatihan, juga menjadi bagian kami mereview daripada tentu performance pelatih, berdiskusi juga dengan baik dengan pelatih tim nasional. Dibandingkan beberapa negara. Nah, memang pada saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang teknik. Memang menjabat sebagai Sporting Director di FC Barcelona yang terakhir tahun 2023. Nah, jadi ini juga saya sampaikan ke Patrick Roef. Dan Patrick beberapa hari yang lalu, alhamdulillah tadi malam jam 3 pagi sudah tanda tangan dengan Jody Cruyff, sehingga nanti dia akan datang di awal Maret bersama Patrick, mulai juga bicara secara langsung dengan semua exco BTN seperti apa rancangan besar dia, termasuk dan tentu yang ada di tim. Mungkin kalau mau tanya jawab silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum. Belakang dulu. CNN Indonesia TV. Pak, kalau kita melihat di tahun 2017 itu kan Villanueva diluncurkan dengan pengaruh yang sangat kuat dari sepak bola Spanyol dengan Luis Milla. Apakah dengan Jordi Cruyff ini artinya kiblatnya akan lebih ke arah Belanda atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, saya nggak bisa jawab. Lihat yang dan konsisten sampai hari ini. Dan Barcelona juga berhasil melahirkan bintang-bintang besar. Nah, kita lihat figur Jordi Cruyff setelah saya beberapa kali tentu sebenarnya waktu itu juga saya saudarakan Waketum dan BTN Pak Sumarji. Sebenarnya kita juga hampir tanda tangan dengan dari Spanyol waktu itu. Cuman waktu itu kita sampai dalam pembentukan seluruh tim nasional dari technical advisor, technical director, senior, malah menjadi problem baru. Sing figur ini saling menunjukkan egonya. Nah, ini yang akhirnya menjadi problem yang baru buat kita hadapin. Nah, jadi justru ketika saya bilang Jordi ini salah satu yang kita cari sebagai Jordi sendiri, saya rasa beberapa nama sudah di-hire, itu saya punya hubungan baik, makanya saya bilang mulai diskusi dan nanti
Indonesia. Karena salah satunya tadi yang saya sampaikan yang terpenting dia jadi bagian dari PSSI, BTN untuk mensupervisi dan mengadvise daripada semua rangka yang kita miliki di tim nasional. Ya. Untuk mereview kompleksitas yang saya selalu sampaikan ini untuk bergabung kembali posisi kita untuk berbergen atau bernegosiasi bukan dalam posisi punya mengerti kultur kita, kelebihan dan kita, kekurangan kita, dan termasuk juga komponen dari tim. Kebetulan Jordi Cruyff ini juga, tapi merupakan bagian di sport jabatan yang prestius, dan saya juga apresiasi Jordi ketika interview dengan saya sangat serius. Bahkan saya ketika interview saya cukup, aduh ini bisa nggak kita memberikan komitmen yang sama seperti beliau ya. Jadi tapi saya pikir udahlah ini kita bisa dapatkan dan nama ini punya pengaruh besar di secara dunia sepak bola. Kita bisa alignment dengan seluruh komponen. Oke, baik. Tadi ada, silakan ya. Itu. Ya. Detiknya siapa Pak? Ini kita lagi cari. Oh masih. Sebenarnya waktu itu ada beberapa figure yang pikir kita bisa, maksudnya dalam tahap negosiasi itu bisa mendekati, tetapi ya kita lihat mungkin ketika kita mengumpulkan nama-nama. Nah, Jordi Cruyff dari interview saya coba engage sebagai technical advisor dan dia bilang abis ini kita akan lakukan ini. Dia sangat terbuka, bahkan ada juga terbuka. Ini penting buat saya karena kita ini membangun teamwork ya, bukan membangun individual. Apakah ini Erick Thohir sebagai ketua umum, apakah ini Exco, tidak. Yang kita bongkar selama ini 2 tahun terakhir bahwa PSSI ini merupakan sistem yang dilakukan secara tim bukan individual base. Memang ya saya sebagai ketua saya minta kepada Exco untuk diberi kesempatan. Sangat karena ekspektasi kalau kita lihat roadmap kita tetapi apakah kita tidak agresif karena momentumnya ada. Nah tapi problemnya nanti 2026 apa? Apakah 2030 banyak kecewa U20 ya, tapi sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan sudah maksimal. Tetapi memang hasilnya belum ada. Menurunkan
daripada kemudian juga mendorong U17 kita masuk Piala Dunia, jangan-jangan karena U20 gagal ya udahlah kita enggak, kita tetap mesti agresif. Ya, kita harus coba tekan lagi. Coach Nova saya udah telepon. Berbuat yang terbaik, harus coba. Baik, silakan. Baru Metro. Efisiensi. Ya, kami kan selalu bilang untuk membangun program yang sustain itu tentu bagaimana kita komitmen itu ya tidak bisa bergantung terus dari pemerintah. Seperti yang saya sudah sampaikan di tahun 2023 itu pendanaan dari pemerintah 120, kita bisa mendapatkan dana dari publik, dari sponsor, dari tiketing, dari TV itu kurang lebih 250-an. Nah tahun ini dengan program makin ya kita perlu 650-an, pemerintah 220-an, kita mencari lagi sisanya, ya 400 lebih. Kalau teman-teman ngelihat kemarin di sebuah mobil listrik juga berupaya untuk dapat pendanaan, tidak tergantung hanya pendanaan pemerintah. Kita harus tidak mudah tahu ekspektasi masyarakat tinggi ya, tapi kita memang dalam membangun satu demi satu tidak bisa langsung kita jalankan. Sponsorship pemerintah itu bertahap, tidak langsung hari. Ya, sponsor ada yang bayar 3 kali setahun, ada yang bayar tahun, bahkan ada beberapa program yang harus berjalan Januari Februari belum ada pendanaan, ya kita harus jalan dengan berputar otak ya Terima kasih, saya Abdul Susila Pak dari CNN. Apa sih Pak tupoksi yang wawancara Bapak dengan apa sih Pak yang membuat Bapak yakin apakah itu filosofinya ataukah dia meyakinkan akan lahir Messi dari Indonesia misal Pak. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV berkaitan dengan konferensi pers yang digelar PSSI mengenai persoalan Timnas. Dan tetaplah bersama kami, program Metro TV lain yang masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saya Naila Husna, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.